Jadi dividen yang dikasihkan ke Pemda tiap tahun itu bukan hasil kerja keringatnya, tapi pinjam dari bank lain. Jadi bukan hasil kerjanya. Harusnya kan dividennya dari hasil kerjanya dia. Gitu. Ini memang bukan, karena apa? Kan kredit bermasalahnya banyak kan. Kalau boleh saya sebutkan, ada kredit topengan, kredit fiktif. Dia minta apa tuh, teman-teman dari KP kemarin minta KTP dari masyarakat, bilangnya untuk bantuan bansos, dana seperti itu, tapi bikinlah kredit. Yang masyarakat tidak tahu bahwa pinjaman itu ternyata bertempat di kantor DPRD Kabupaten Garut, Komisi 3, Garda Patriot Bersatu, Laskar Indonesia, Intel Tipikor, dan Gerakan Masyarakat Peduli Garut melakukan audiensi dengan Komisi 3 DPRD Garut yang dihadiri perwakilan dari Bank BIJ, BPSK Garut, Asda 2, Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya pada Rabu 23 November 2022. Otoritas Jasa Keuangan OJK Tasikmalaya membeberkan terkait permasalahan Bank Intan Jabar yang saat ini menurut OJK Tasikmalaya kredit bermasalahnya banyak di Bank Intan Jabar. Ada kredit topengan dan ada kredit fiktif. Mirisnya, menurut OJK, KTP masyarakat pun dikumpulkan dengan dalih untuk bantuan sosial. Padahal kenyataannya KTP masyarakat yang dikumpulkan untuk data kredit yang masyarakat tidak mengetahuinya. OJK pun membeberkan dividen yang diberikan Bank Intan Jabar BIJ kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut bukan dari laba yang dihasilkan oleh Bank Intan Jabar Garut, tapi dividen yang diberikan Bank Intan Jabar kepada pemerintah daerah Kabupaten Garut hasil dari pinjaman dari bank lain dan bukan merupakan kontribusi nyata keuntungan yang diberikan Bank BIJ itu sendiri. Jadi kasus di Intan Jabar ini kan bermula dari kredit bermasalah. NPL-nya besar. Ketika kita breakdown NPL-nya, diantaranya ya ada kredit fiktif. Kalau fiktif kan benar-benar nggak ada orangnya gitu kan, ya. Tapi datanya ada, tapi orangnya nggak ada. Kalau topengan dia pinjam nama orang lain, tapi sebenarnya orang lain itu nggak merasa pinjam. Akhirnya tadi yang disampaikan oleh Pak Asep dari LSM, nanti bagaimana disliknya? Disliknya kan nama orang yang itu, padahal dia tidak merasa pinjam, gitu ya. Nah, itu yang menjadi bagian dari upaya kita bagaimana untuk memperbaiki ini. Memperbaiki NPL itu kan tidak gampang. Karena kalau yang kredit fiktif, kredit topengan itu dipakai oleh di internal orang-orang banknya, berarti kan fraud. Itu fraud urusannya nanti dengan teman-teman kami di Departemen Penyidikan. Nanti kita akan insya Allah akhir tahun ini Departemen Penyidikan akan turun ke bank ini. Nanti kita akan proses. Nanti itu urusan dari Departemen Penyidikan yang ada di tempat kami. Sementara ini kita baru beres nih dalam 2 minggu ini teman-teman dari DRKP, teman-teman investigasi. Setelah investigasi baru diserahkan ke Departemen Penyidikan. Di tempat kami ada teman-teman kami dari kepolisian, ada bintang 2 di situ, ada dari Kejaksaan Agung dan dari BPK. Nanti akan turun dan orang-orang yang diduga terlibat fraud akibat ini maupun yang tidak disengaja ataupun yang disengaja mengakibatkan bank ini jatuh gara-gara kreditnya bermasalah, kredit fiktif, kredit topengan maupun lain-lain, itu akan diproses oleh teman-teman kami di Departemen Penyidikan nanti. Menurut OJK, kredit fiktif dan kredit topengan di internal orang-orang bank itu fraud. Dan untuk fraud menurut OJK, itu urusannya dengan Departemen Penyidikan. Dan dalam waktu dekat, Departemen Penyidikan akan turun ke Garut. Karena di Departemen Penyidikan ada dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan dari BPK. Dan orang-orang yang diduga fraud akibat yang disengaja ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan Bank BIJ jatuh gara-gara kreditnya bermasalah, kredit fiktif dan kredit topengan akan diproses secara hukum. Dari Garut, Jawa Barat, Garut 60 Detik melaporkan.